saya sering sholat di sini nih Mas. Sholat salah satu di Dukuh Semonet. Karena nggak ada tempat tinggal lain, Mas. Ya terpaksa harus bertahan di sini, Mas. Kalau kita melihat gambaran atau kondisi area Pekalongan pada khususnya, bahwasanya secara historis atau sejarah, Pekalongan dulu itu adalah sebuah garis pantai atau mungkin kalau orang bilang orang Jawa adalah tanah yang berlumpur atau tanah yang masih muda. Dan apa yang terjadi pada saat ini karena dengan perkembangan penduduk yang pesat, Pekalongan khususnya daerah pesisir itu punya tanah endapan atau tanah muda, mau tidak mau tanpa dibarengi dengan sebuah kebijakan lokal atau semacam perencanaan, proses land subsidence itu akan terjadi, akan berlangsung terus, dan kapan berhentinya kita belum tahu. Tetapi setidaknya kita bisa mengurangi. Salah satunya mungkin moratorium beberapa sungai dalam. Yang paling menggunakan sumber air dalam itu sebenarnya adalah di sektor wisata. Kalau wisatanya di beberapa hotel, dan Pekalongan akan terkenal dengan batiknya dan tekstilnya. Kebanyakan sumber dalam, dan terjadinya land subsidence di Pekalongan, faktor-faktor di luar alam itu adalah begitu banyaknya jumlah pabrik dan penggunaan di kegiatan-kegiatan hotel atau wisata. Lagi berarti lampune mang sakmene yo. Ndek nemen Mbak. Iya. Iki medeni ora listrik ya wingi. Ya kadang sok medeni nek wayah udan. Ya udah. Tapi ning udan do bocor ora, Mbak? Bocor. Banyune lebaran tekan kene yo. Iya. Masuk banyune. Maksud tekan piro? Sak dhuwure piro nih? Nah, tinggi ya berarti ya semene sekitar semene. Oh, sekitar 20 cm berarti ya. Heeh. Banjir. Tetep wis dhuwur ke pentelo tapi yo tetep banjir. Mlebu. Berarti sing didhuwurke lemahe tapi dhuwurane ora didhuwurke. Ora. Nah, mare slote ndek iki ya.
Aku mrene kuwi jarang, maksudnya kan kuwatir juga aku nih kan. Panglong-panglong apa arep tak Jokowi pandang kayak ngendi Mas? Maksudnya kok kowe arep tak pindah mengkone priye tak pindah pada kayak ngendi, ora ndek papan panggonan. Nek kurang sih ora kurang mangan cara kasare wong setiap harinan ora mangan kan susah. Tapi nek kanggo kebutuhan untuk pindah bangunan, untuk cari lokasi kan susah. Ya, masalahnya kan akses penghasilannya wis sulit. Dan kanggo usaha tiap hari ini juga enggak menentu dapat. Ya kan, jadi ini kan cukup kanggo harian saja wis. Yang penting kurang kecukupan mangan lah kowe maksudnya. Angel. Artinya saya terpaksa tinggal kok. Jadi bawa-bawa kan. Jadi bawa-bawa ngono berubah. Ya, nama saya Taryono, warga yang tersisa di Pulau Semenet tinggal 12 kakak. Salah satunya saya. Orang tua masih di sini semua. Mertua termasuk ibu saya sendiri juga masih di sini. Masuk air ke dalam rumah, parah-parahnya masuk itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelum itu berarti keadaan normal, Mas. Tapi pernah mengalami masuk air sebelum? Pernah, tapi kan jarang, berarti ada musim-musim tertentu. Berarti warga Semenet mengukur air berdasarkan kalender Jawa itu, terutama pada tanggal-tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ganjil itu terjadinya pasang air besar itu, Mas. Salah satunya itu musim kesanga di antara bulan 5 sampai 6 dan di waktu tanggal Jawa itu tanggal 21 sampai 27. Kalau iklim sekarang itu pasang surutnya air sekarang itu sudah nggak tentu, berarti kalender Jawa sudah tidak stabil dengan cuaca keadaan sekarang itu, Mas. Kalau itu menurut cuaca sekarang, Mas, itu sekitar sebulan masuk sampai 7 kali. Ya, air paling parah kalau ukuran di rumah di darat itu sekitar hampir sampai 1 meter, Mas. Standar dan sering paling itu sekitar 10 cm, 20 cm. Ya takut, Mas, tapi kan terpaksa, Mas. Mau gimana lagi. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, sering dipanggil Jume. Saya asli warga Semonet yang udah pindah ke rumah hunian sementara di Desa Semut. Sebenarnya mah nggak mikir mau pindah, Mas. Karena banjir kan masih bisa ditanganin. Nah, yang ditakutin itu kan kalau airnya pasang, ombaknya gede, anginnya gede, jadi masuk ke pemukiman. Jadi mau nggak mau harus pindah. Karena tempat yang sekarang udah nggak bisa ditempatin lagi, susah. Ya sebenarnya sedih, Mas, harus meninggalkan tempat kelahirannya dulu yang asri, yang enak. Sekarang udah berantakan begini, udah isinya air asin semua, mau nggak mau harus pindah dan nyari pekerjaan yang baru lagi. Ya nggak bakalan menyadari bahwa akan terjadi kayak gini. Kuwi apa iki dina iki lampune bengi mati, ra ono lampu. Tapi aku kelalen dinane kelalen, wulane kelalen.
pas rop aku tingring nang krosi dhewe ang nono koncone. Aku gelake pas dhewe ang lingak-linguk ora de kanca, banyune sakmene nyonge. Lah iki krosi tak tompakne ndur ngamben. Pancen ya ora masuk ring omah, bres-bres. Heeh. Semuanya sudah pindah, Bro. Urung kabeh. Urung wong aku ring pertama pindah kuwi maune nyong, batir iki do ngintili toto. Durung mengetan sik akeh wong maune. Wong maune iki do maido. Dalam. Kalau segini mah kecil, Mas. Kalau pagi besar. Kalau pas gelombang besar ya segini, Mas. Kalau masuk ke rumah pas mati lampu ya saya takut ketabrak-tabrak ombak. Barang-barang yang di rumah kabur semua bawa ombak. Saat itu jam berapa, Bu? Jam 3. Jam 3 malam. Jam 3 pagi lah ya. Iya, sampai anak saya menangis, minta tolong mama gitu. Suami saya udah sakit gitu, Mas. Saya nggak bisa ngerompong-rompong, nggak bisa njung-njung gitu, Mas. Udah itu saya nggak bisa minta tolong sama siapa karena kan air besar, ombak besar, angin kencang gitu, Mas. Kalau pas besar segini, Mas. Nah, terus itu kalau ke sana tuh buat itu tingling sama anak-anak cucu kalau di sini. Kalau dulu pakai sepeda sebelum kayak gini, jalannya kan masih bagus, jadi bisa pakai sepeda. Ini airnya keluarnya besar atau kecil, Bu? Kecil karena mati lampu, kan sering tiangnya itu roboh kena angin. Kadang seminggu, 10 hari, sampai 2 minggu. Ini rutinitas nih, Bu, setiap hari pasti ngambil air? Kalau enggak, itu kalau nggak mati lampu, kalau mati lampu ya terpaksa nggak ambil air. Pakai air hujan. Kalau hujan, kalau enggak keluar ya habis. Kalau ngantar anak sekolah ya lewatnya tepi pantai, Mas, menggunakan motor, sepeda motor. Kalau lagi pasang? Kalau lagi pasang bisa, Mas, tapi kan sulit medannya itu. Pernah menggunakan itu perahu, Mas, perahu kecil, perahunya segini, cuma segini ya. Di waktu bibir pantainya ada yang putus tuh, nggak bisa dilewatin motor. Ingin hidup di daratan yang nggak kebanyakan pasang surut air, Mas. Harapan saya mudah-mudahan cepat direlokasi, Mas, dibangunkan rumah oleh pemerintah, gitu. Soalnya kasihan itu anak-anak, Mas, kalau sekolah. Lebih baik saya yang cari uang jauh, Mas, daripada anak-anak kalau sekolah susah. Susah jalan itu, susah jalannya. Simbar teko-teko. Dik, ora belajar? Ora, kenapa? Mati lampu, peteng. Iya. Iya, Dik. Sekarang kopi di keadaan hampir tahu. Iya. Ngomong, Bu, lampune mati wis suwi, Bu, ya hari gini ya. Wis semingguan luwe ya urung nyala-nyala ya. Ya beginilah profesi warga Semonet. Telah nggak adanya tanaman melati yang udah hilang. Jadi kita rangkap feeding. Ya rata-rata 100.000 lah.
Sehari kadang nggak ada sehari semalam 100.000, kadang sehari semalam bisa 200. Itu kalau lagi rame rezekinya banyak, kadang 200 lebih sehari semalam. Kita ke depan, kita ambil lagi. Tadinya kita tinggal jalan kaki nyampe tambak sendiri, kita harus modal bensin, kayak berbekalan. Jadi kita itu kesini itu nggak langsung bolak-balik pulang, seharian di sini baru pulang ke hunian sementara. Kalau dulu di sini kan enggak, kita di sini berangkat kerja, sampai pulang, ntar sorenya bisa berangkat lagi. Kalau di hunian sementara susah kalau begitu Mas. Kebanyakan ngeluarin modal buat ke lokasinya pekerjaan. Dari sekian luasnya beberapa hektar melati tinggal sisa ini Mas. Jadi ini menyebabkan banyaknya pengangguran di wilayah Semenet ini Mas. Iya ini sudah rusak, udah kemakan air asin Mas. Soal ekonomi sekarang ya penurunan gratis Mas. Dulunya kan kita berkebun melati. Nah sekarang cuman itu nyari-nyari kepiting sama nyari udang, pasang-pasang bubu. Perkebunan melati di sini dulunya luas sekali Mas. Yaitu dari ujung timur sampai perbatasan Depok, ini perkebunan melati semua. Ya kalau sekarang cuma 1-2 pohon Mas, sudah tidak ada 1-2 pohon pun ya yang tanahnya benar-benar tinggi Mas. Nganggur total Mas. Kalau laki-laki bisa cari pekerjaan lain, misalnya seperti saya ya. Sekarang kerjaannya itu apa? Pasang bubu naga, bubu piting lah gitu. Buat mata pencaharian sehari-hari Mas. Kalau kebun melati itu pemasukan bisa diandalkan Mas tiap harinya. Kalau beginian kan nggak menentu Mas. Kalau keadaan sepi kadang serong. Kalau rame ya besaran ini, tapi kalau sepi yo anjlok turun gratis Mas serong. Melati Mas. Musim hujan, musim kemarau sama aja itu. Dulunya itu ya terjun sama aja bisa itu bercocok tanam melati. Tapi kalau kayak gini bubu naga, kalau musim hujan begini malah sulit Mas sepi. Aku aslinya wong teng Semenet. Nah, aku mbojo Lejami. Saling karena kebanjiran. Air benyetekan laut kuwi mlayu mengidul kabeh. Nah, kembang kuwi bisa lenyap mati. Kuning mati, Mas. Nah, mati penghasilannya nyong kuwi yang kurang ra. Penghasilan nyong kurang kuwi aku langsung mlayu. Mrene umur jarak 4 tahun kuwi nyong mreneke ya alhamdulillah kuwi ya lumayan. Kalau di sana Bapak tanah sendiri apa? Sendiri. Di sana sendiri.
sendiri Jadi lautan. di lautan. Gimana Bu? Nggak Kalau ada yang ganti ya. ikhlas aja apa gimana? Ya itulah lah bagaimana mau. Ya ada sertifikatnya ada. Sertifikatnya ada sih. Ada tak sertifikat. Ya, harapannya yang dijanjikan dari pemerintah yang katanya mau relokasi segera dibangunlah. Kasihan yang masih pada di sini yang belum punya tempat tinggal, pada nyari tempat tinggal, nggak ada tempat tinggalnya, kasihan.